Yes, thank you worship team. Kita kasih tepuk tangan buat semua tim kita. Puji nama Tuhan. Para volunteer, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Thank you so much. Haleluya. Siapa yang lapar pada malam hari ini? Ya 3 jam aja ya saudara-saudara. Yes. Saudara-saudara, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada malam hari ini. Dan mungkin ada yang baru pertama kali datang. Saya percaya Anda tidak kebetulan datang ke tempat ini. Amin. Beberapa jemaat-jemaat kita ada yang pada saat kita bertanya, dari mana tahu Maranatha? Oh cuman lewat tiba-tiba datang. Ada yang tentu lewat katanya dia kira lagi konser saudara-saudara ya. Tapi memang benar saudara-saudara, hidupnya penuh dengan konser Tuhan dan mujizat pada saat ini. Amin. Kalau kau datang merasa kebetulan ataupun mungkin kau sedang memencet channel di GPD Maranatha YouTube Medan. What is this? Anda tidak kebetulan ada di sini. Amin. Because God loves you. Dan pada malam hari ini, this is our final service pada hari Minggu ini. Saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Siapa yang pada saat ini atau enggak di 2022 pernah mengalami kekalahan? Atau mungkin kekecewaan? Atau mungkin ini kita udah di penghujung tahun saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian ya, 2022 September udah mulai nih teman-teman saudara-saudara, udah mulai gerimis di luar ya, udah mulai rintik-rintik, hujan-hujan karena bulan berkat, tapi berkat mulai hujan juga, tapi terkadang mungkin ada yang pada saat ini melihat, wah udah bulan September di mana Tuhan? Padahal sebenarnya Allah menciptakan saudara dan saya itu seorang pemenang, amin. Tapi berapa banyak orang-orang percaya juga yang pada akhirnya mempertanyakan identitas kehidupan mereka. Karena mungkin Anda terlahir di dalam keluarga yang broken home. Kenapa di sosial media ada papa, ada mama yang bisa rukun. Kenapa aku tidak Tuhan? Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan kenapa aku udah mau kepala 4 Tuhan Yesus. Tiba-tiba relationship 7,7 tahun angka sempurna. 7,8 putus saudara-saudara. Wah kenapa udah memuji menyembah Tuhan. Tapi aku gini-gini aja Tuhan. Mereka Tuhan gak menyembah Tuhan. Tapi mereka bisa luar biasa Tuhan. Udah kembali aja ke masa lalu. Ingat ya orang-orang Mesir seperti ini saudara-saudara. Dan iblis mulai berperang di dalam mana saudara? Bukan di dalam kehidupan Anda, tapi di dalam pikiran kita. Right? Sehingga terkadang kita akhirnya memutuskan ya udah aku mundur aja nih. Aku kalah nih Tuhan. Aku gak bisa berhasil. Bisnisku gak bisa lancar. Relationshipku akan gini terus karena memang keluarga aku seperti itu. Aku dari daerah gak bisa aku memiliki pengetahuan yang baik. Aku memang seperti ini, aku tidak bisa lagi berubah. Oleh karena itu pada malam hari ini, haleluya, kita akan membahas tentang mengembangkan mindset pemenang. Developing a winning mindset, haleluya. Sama-sama kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Developing a winning mindset, 1, 2, 3. Developing a winning mindset. Mengembangkan pola pikir pemenang saudara-saudara. Karena jangan sampai kita udah seumur gini, rata-rata di sini ada mungkin sudah lewat 18 tahun ataupun mungkin pasti sudah tidak anak bayi lagi. Haleluya. Tapi jangan sampai juga rohani kita masih baby. We don't understand saudara-saudara. Dan akhirnya kita jangan jadi muter-muter seperti itu. Padahal Tuhan ciptakan kita untuk berkuasa di atas bumi. Tuhan berikan semuanya. But we don't use the resources. Karena apa saudara-saudara? Kita kalah cuma sampai sini saudara. Oleh karena itu number 1. Berapa banyak saudara-saudara kita sering lihat YouTube. Or I don't know, lately probably TikTok. Dan yang lain-lain. Untuk kita mendengarkan ide-ide tentang bagaimana mengembangkan usaha kita. Mungkin kita mendengarkan ahli-ahli finance. Info-info yang lagi viral. News ya. Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth II.
baru meninggal dunia umur 96 tahun. 15 Perdana Menteri, 7 dekade 70 tahun. Meninggal di umur 96 tahun dengan satu ratu saudara-saudara ya. Akhirnya sekarang Pangeran Charles 73 kalau saya tidak salah umurnya menjadi raja. King of Consort. 2 minggu ke depan mereka sudah dinyatakan Inggris akan berduka cita 2 minggu ke depan. 2 weeks ago saya sempat tinggal di sana saudara-saudara. Nah saudara, maybe kita mendengarkan semua info-info ini, tips-tips. Tiba-tiba tengah jalan, and why gak bisa juga menang? Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Saudara-saudara, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. A lot of orang-orang percaya bukan di tempat ini, mungkin ada di luar sana saudara-saudara, tapi bisa di sana sini terjadi saudara-saudara. Kegagalan Tuhan izinkan bukan berikan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita terus menerus bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kepada our ideology, kepada pemahaman kita, kepada logika kita. Tapi saudara-saudara, kamu mengembangkan pola pikir pemenang yang ilahi saudara. Number 1, divine direction. Arahan ilahi. Kita harus pertama yang harus dilakukan adalah tanya arahan Tuhan. Amin. Tanya direction Tuhan. How many times pada saat kita sedang lemah, pada saat kita sedang ingin berbuat sesuatu nih ya, atau enggak mungkin kita lagi meeting, oh orang ini cepat dipercaya nih, dia baik banget soalnya. Udah gak tanya Tuhan lagi, langsung aja kita dealkan. Tek, minggu depan Anda ditilep ratusan juta. Itu terjadi saudara-saudara. Kenapa? Kita percaya saudara-saudara. Tapi kita lupa tanya arahan Tuhan ya. Mungkin dalam relationship. Wah tapi dia memang dia setulus BTS. Wah dia mirip Blackpink. Wah pokoknya gak mungkin lah dia seperti mukanya malaikat. Anda sudah tanya Tuhan terlebih dahulu? Amin. Oleh karena itu kalau pemenang saudara-saudara, dia akan tanya arahan kepada tuannya terlebih dahulu. Amin. Saat Daud berperang, saat Saul berperang saudara-saudara. Apa yang membuat dia gagal jadi raja setelah bertahun-tahun? Padahal resume dia lebih tinggi daripada Daud. Dia melangkah sebelum dia dengarkan arahan Tuhan. Dia melangkah karena dia ikuti opini masyarakat terlebih dahulu. Dia melangkah. Tuhan bilang, aku belum berjalan. Hey, nabiku belum datang Saul. You're too fast. Akhirnya apa saudara-saudara? Posisi dia Tuhan berikan cabut roh Allah keluar dari Saul. Dan akhirnya ke bawahan dia Daud. Daud adalah sohib anaknya. Saudara-saudara, tapi kita belajar di sini. Saat kita mau berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Siapa yang mau menang pada malam hari ini? Amin. Tepatnya kita udah pemenang saudara-saudara. Tuhan udah ciptakan kita ada di DNA Allah. Kejadian berkata bahwa Anda dan saya diciptakan menurut gambaran Allah saudara-saudara ya. Mungkin bagi yang wah tapi itu orang tua saya bilang saya kecelakaan. Saudara-saudara, apapun caranya Anda lahir di dunia ini, Tuhan mau Anda lahir di dunia ini dan Anda bukan kecelakaan. Amin. Tapi mungkin cara-cara Tuhan berbeda. Oleh karena itu kalau kita mau tahu saudara-saudara, kita mau menang dari suatu masalah, pertama-tama jangan hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri, amin. Or kita hanya bersandar kepada tips-tips, 10 tips. Ya ahli ini, ahli itu gak salah saudara-saudara. Because next point kita juga harus memiliki info-info tentang ini. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau kita pertama kali kita andalkan Tuhan, amin. Sama-sama katakan bersama saya, andalkan Tuhan. 1, 2, 3, andalkan Tuhan. Saat kita mau membuat keputusan di dalam kehidupan kita. Besok ya.
lusa. Mau buat judul skripsi, mau ngambil judul apa, mau ke kampus mana, mau pekerjaan mana, mau melakukan apa, mau yang mana pasangannya. Mau kemana dari Medan, saudara? Oh, pergi ke sini, katanya di situ banyak berkat, saudara-saudara. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya bunuh diri, kayak di New York, saudara-saudara, di Amerika akhirnya jadi minta-minta. Saya berapa kali ke sana, saudara? Ya, nggak seindah Los Angeles, saudara-saudara ya. Dibilang banyak artis Hollywood. Anda kalau lewat di dalam Hollywood street itu, saudara, banyak juga orang-orang yang kumuh. There's not always in the movie, sehingga kita kecewa sama Tuhan. Akhirnya kita mulai cari Tuhan dan kita salahin Tuhan. Tuhan. Padahal dari awal karena kita nggak tanya arahan Tuhan benar. Karena sebenarnya jika tempat itu memang itu sesuai dengan kemauan Tuhan, tempat itu juga bisa diberkati, haleluya. Tapi pada saat Lot memutuskan untuk pergi ke Sodom, karena Sodom itu lebih luar biasa, di situ banyak tenaga kerja, banyak bisnis-bisnis di sana, saudara-saudara, entertainment, politics, business and everything. Abraham malah yang di sini, tapi itu sesuai rencana Tuhan. Kesannya kayaknya di situ kerjaan apa aja kayaknya nggak bisa, saudara-saudara ya. Tapi saudara, karena dia melangkah sesuai dengan arahan Tuhan, tempat itu diberkati, Sodom dan Gomora terbakar. Get it? Berapa banyak terkadang kita, bahkan kehidupan saya, mungkin kita melangkah terlebih dahulu, kita arahkan Tuhan. Tapi mari malam hari ini kita belajar bahwa jangan terbalik, saudara-saudara. Bukan kita yang arahkan Tuhan, tapi mari biarlah Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita, amin. Biarlah Tuhan menjadi direktur di atas kehidupan kita, sehingga langkah-langkah kita bisa stay on track. Oleh karena itu pertama, minta arahan Tuhan, amin. Agar mindset kita pemenang bukan hanya sampai kepada bacaan kita in the Bible, saudara-saudara, tetapi itu menjadi kejadian nyata di dalam kehidupan kita. Berapa banyak yang percaya? Boleh saya dengar amin? Yes, saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan antusias. Pakai mulut kita. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus cuma menciptakan, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Berarti saat kita berkata yes, yes, amin, itu artinya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. This is a Hebrew word ya, saudara-saudara, amin. Nah, nomor 2. Apa yang harus kita develop di dalam kehidupan kita? Sehingga pola pikir kita juga berubah, saudara. Karena seringkali itu semuanya terjadi di sini sebelum terjadi tindakan. Ya, orang menyerah, saudara-saudara. Ada yang kalau kasus-kasus orang yang bunuh diri, saudara-saudara ya. Itu semuanya mereka pasti pada saat di counseling, mereka sering bilang, ya saya mendengar sesuatu di pikiran. Yes, something disturbed my mind. Oleh karena itu nomor 2, saudara-saudara. Tapi juga tidak bisa kita hanya berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan juga bilang kepada Adam, kita belajar nih beberapa minggu yang lalu dari Pastor Frisco dan Pastor Koya, bahwa manajemen itu juga penting. Bahwa mengetahui apa yang harus kita lakukan itu juga penting. Kalau enggak kita juga enggak bisa menang, amin. Kita dikasih senjata nih, saudara-saudara ya. Saya kalau dikasih senjata AK-13 atau suatu guns, saya enggak bisa, saudara-saudara. Ya mungkin yang kecil-kecil gitu ya, saudara ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin di sini ada yang bisa pegang senjata, mungkin ada polisi atau army, ada tentara. Saya tahu ada beberapa yang bergereja di tempat kita juga. Kalau diserahkan kepada mereka, mereka tahu cara menggunakannya. Mereka bisa membunuh musuh ataupun mereka bisa sebagai self defense. Tapi kalau saya dikasih, saya nggak tahu, saudara. Tapi you give me mic, saya ngerti, saudara-saudara. Anda mungkin saya dikasih drum, saya nggak ngerti. Tapi kalau saudara kasih saya tamborin, saya waktu masih kecil main tamborin, saya bisa, saudara-saudara. Tapi ada praktis sebelum kita menang, sebelum bisa nyanyi, sebelum bisa mengupas firman Tuhan. Ada persiapan, ada yang harus kita kembangkan, saudara-saudara. Sebelum Anda bekerja, sebelum kita masuk kasih CV, saudara-saudara. Have you research? Ya, semuanya kadang-kadang gagal Number 2, oleh karena itu yang kita perlukan adalah develop knowledge. Kembangkan pengetahuan. Sama-sama katakan bersama saya, kembangkan pengetahuan. 1, 2, 3. Kembangkan pengetahuan.
Saudara, mustahil untuk berhasil pada sesuatu yang tidak kita pahami. Pengetahuan memungkinkan Anda dan saya menavigasi masa depan sambil menghindari jebakan, menghindari lubang-lubang, menghindari mungkin sesuatu yang akan membuat kita jatuh, saudara-saudara. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Adalah salah satu kekuatan yang Tuhan udah kasih tahu di dalam Alkitab, saudara. Firman Tuhan menegaskan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Amsal 24 ayat 5. Di dalam versi AYT dikatakan, orang yang berhikmat memiliki kekuatan. Dan orang yang berpengetahuan menambah kekuatannya. Wow, saudara, bagi orang yang lemah, saudara-saudara, saat dia memiliki pengetahuan, kekuatannya bertambah. Dan untuk menang, kita perlu kuat. Kalau mah gampang banget, saudara-saudara. Kita ditipu muslihat iblis. Dan jangan salah, orang-orang di luar sana juga penuh dengan pengetahuan. Dari terjemahan lama dikatakan bahwa hanya orang yang bijaksana itulah kuat, dan orang yang berpengetahuan itulah gagah. Sehingga tiada ia terkalahkan. Haleluya. Jadi pada saat kita juga tanya arahan Tuhan, saudara-saudara. Pertama kali bukan tanya zodiak ya. Tanya ramalan ini, ramalan itu. Right? Menomor duakan Tuhan. Di situ Tuhan tidak berkenan, saudara-saudara. Anda bisa baca di Daniel. Bagaimana dia yang takut akan Tuhan, dia mengalahkan semuanya ahli-ahli nuzum, ahli-ahli sihir, berbicara dengan ahli-ahli perbintangan, saudara-saudara. Oleh karena itu hati-hati yang ada kita orang-orang percaya yang I know sometimes kita read, right? Tapi kalau itu menjadi identitas Anda dan menjadi arahan hidup Anda. Oh yes, aku Virgo, aku Pisces, aku Leo, ya saudara-saudara. To know is probably fine. But terkadang kita tercatut di dalamnya, saudara-saudara, sehingga Tuhan juga itu menghalangi kuasa Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan itu yang terjadi, Anda bisa baca sendiri di dalam kitab Daniel. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar bertanya kepada Daniel. Karena orang-orangnya yang dia tanya, yang tahu ramalan segala macam itu gak bisa, saudara-saudara. Akhirnya tanya kepada Daniel, karena Daniel bertanya kepada Tuhan dan dia yang menang, amin. Jadi orang-orang yang percaya sama Tuhan, dia juga memiliki pengertian. Dan kalau saudara kita baca di kitab Daniel, bahwa Daniel beserta dengan teman-temannya, mereka dilatih. Berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka diajar. Ada diajarkan mereka pengetahuan. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, Daniel disertai dengan doa, puasa dan pengetahuan. Dia memimpin bangsa tersebut padahal dia minoritas. Pada saat kita mau mengembangkan kehidupan kita, saudara-saudara, jangan malas untuk kita juga belajar tentang firman Tuhan. Kita ada morning devotion, saudara-saudara ya. Sehingga pada saat, di kantor, saya pernah punya teman, saudara-saudara, waktu di cell group, akhirnya dia bilang, saya lemah. Karena di kantor saya minoritas yang orang percaya. Kami doakan, dan kita bilang belajar firman Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara dia pelajarin, dan pada akhirnya dia bisa bersaksi di tengah-tengah kantornya, di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Karena kalau kita juga tidak tahu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bersaksi, amin. Oleh karena itu pelajari firman Tuhan. Jadi pada saat kita lemah, saudara, kita juga bisa kuat kembali, amin. Karena dia adalah salah satu senjata. Tapi pada saat kita juga mungkin ada dari antara kita yang mungkin sedang rindu untuk memiliki pekerjaan, memiliki bisnis, saudara-saudara. It means that kita juga perlu pelajari hal-hal tersebut, amin. Dan kita melangkah dengan iman. Tanya Tuhan. Tapi kita juga perlu melangkah, haleluya. Kita juga perlu pelajari. Wah, aku mau bisa kayak Isyana Sarasvati gitu ya. Main piano. Tapi saudara dikasih piano, mainnya cuma 1 menit. Udahlah ngopi. Dia latihan saudara-saudara 10.000 jam. Ya mereka yang ada di belakang saya saudara, mereka latihan hari Jumat 1 jam lebih, doa puasa, hari Sabtu jam 1, jam 4.
Nah saudara-saudara, berartinya perlu ada preparation saudara-saudara. Dan pengetahuan ini juga penting agar kita juga bisa menang. Haleluya. Karena di dalam Amsal 8 ayat 14 dikatakan, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Berartinya pengetahuan itu sendiri berasal dari Tuhan. Amin. Kita mungkin butuh, mungkin ada yang kita tidak tahu Tuhan di dalam pekerjaan mungkin. Mungkin cara kita mengurus anak-anak kita. Mungkin cara kita harus berkomunikasi di orang tua kita. Mungkin ada cara-cara yang mungkin kita terbatas saudara-saudara. Tapi minta Tuhan. Nanti Tuhan arahkan kamu harus baca apa. Tuhan arahkan kamu harus ketemu dengan siapa untuk menambah pengetahuanmu. Amin. Tapi jangan menyerah, jangan putus asa. Tapi juga terus cari pengetahuan itu di dalam Tuhan. Nomor 3. Develop a strategic plan. Kembangkan rencana strategis. Ngapain nih, kita lagi ngomong apa? Tahukah saudara-saudara bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita ini, kita bukan sedang di la-la-land saudara. Sebenarnya pada saat kita hidup, kita bernafas, karena Tuhan sudah menurunkan Lucifer ke dalam bumi. Berarti kita orang percaya kita hidup di dalam peperangan antara iblis dan orang percaya yang menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan lawan kita bukan manusia saudara-saudara, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan. Amsal 24 ayat 6 dikatakan bahwa karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Dalam terjemahan yang lain, sebab dengan nasihat yang bijak kamu dapat melakukan peperangan. Dan dalam melimpahnya penasehat ada kemenangan. Jadi saudara-saudara, kita juga perlu perencanaan di dalam kehidupan kita. Kita mau buat apa berikutnya, mungkin di dalam rumah tangga, mungkin yang sedang relationship, mungkin yang sedang berkuliah pada saat ini, rencananya apa nih, mau ngambil judul apa. Kita mau kemana nih ngarahnya ya, bukan ngeflow aja relationshipnya, right? Ya ikuti aja lah, ikuti arah-arah ombak bergerak. Nah saudara-saudara, di mana kita tidak ada perencanaan saudara-saudara. Di situ juga ya iblis ketawa karena dia penuh dengan perencanaan. Oleh karena itu kita juga perlu bertindak, iman yang bertindak mulai memiliki perencanaan. Kita bermimpi, aku bermimpi besar, suatu saat aku mau menjadi seperti ini. Oh aku mau melayani Tuhan luar biasa, iya. Ya mulai merencanakan aja, hari Minggu direncanakannya nanti, ini jam 6.30. Mau merencanakan gereja baru jam 6.15. Tapi rencana-rencana lain kita rancangkan saudara-saudara. Karena saudara-saudara terlalu banyak terkadang orang-orang percaya yang gagal memahami bahwa mereka dan kita sebenarnya sedang ada di dalam peperangan. We are at a war. Oleh karena itu kenapa kita tahu bahwa kita at a war? Karena kalau kita tidak ada dalam peperangan, tidak mungkin ada ayat Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13 berkata bahwa sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dari situ aja sebenarnya saudara dan saya tahu bahwa identitas kita ini sebenarnya sedang army saudara-saudara. Adalah tentara, kita disuruh ambil senjata Allah. Luar biasa saudara, Tuhan bilang ambil. Tuhan bilang ambil senjata, let's say ambil mikrofon ini ambil. Tapi terkadang Tuhan udah memprovide jawabannya. Tuhan udah kasih kita senjatanya. Tapi kita gak pakai. Yang kita pakai senjata yang ini. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Yaitu hari yang malang ya. Kita ada di masa-masa akhir saudara-saudara. Makanya makin banyak kerusuhan. Makin banyak mungkin kita lihat di kanan kiri. Oh hal-hal yang membuat kita kayaknya menggoncang iman kita gitu ya. Kenapa dia bisa seperti ini? Oh nggak mungkin ini bisa terjadi. Tetapi saudara-saudara, itu semua Tuhan sediakan agar kita pakai saudara. Untuk kita membuat perencanaan-perencanaan. Untuk kita memerangi musuh-musuh kita. Untuk kita bertahan pada saat Anda mungkin mengalami kemalangan di dalam kehidupan Anda. Agar Anda tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bukan ketembak iblis habis ada masalah kita jatuh saudara-saudara.
Tapi kita adalah umat-umat Tuhan yang Tuhan sediakan senjata-senjata Allah saudara-saudara. Agar kita bisa terus berdiri, amin. Firm, tetap berdiri. Bukan hanya kita menyelesaikan masalah, akhirnya kita keluar dari masalah itu lalu kita jatuh. Udah aku mundur. Di dalam terjemahan lain dikatakan, jadi pakailah setiap senjata Allah untuk melawan musuh kapan saja ia menyerang. Pertanyaan saudara, jubah apa yang kita pakai pada saat ini? Karena dia bilang di sini adalah pakailah senjata Allah. Terkadang kita harus menanggalkan jubah kita yang lama saudara-saudara ya. Kita harus menanggalkan jubah-jubah kita yang mungkin kita andalkan, yang ini, yang itu. Kita harus menanggalkan jubah lama kita dan memakai jubahnya Allah saudara-saudara. Pakailah senjata Allah untuk melawan musuh. Kapan saja ia menyerang. Lihat, perhatikan saudara. Kapan saja ia menyerang. Iblis itu gak permisi saudara kalau mau menyerang ya. Jadi tiap pagi makanya kenapa kita setiap bangun tidur sebelum kita mengawali semuanya, awali dengan Tuhan. Itu senjata kita. Tapi kalau kamu gak bersiap dari pagi, dari kita bangun tidur, bam saudara. So easy. Kita lupa memakai senjata yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu katakan kepada kanan kirimu, katakan pakai senjata Allah. Doa firman Tuhan, nanti kita pelajari di ayat berikutnya saudara-saudara. Dan strategi iblis itu juga lumayan ya saudara-saudara. Karena dia juga belajarnya dari Tuhan, dari sorga. Dia adalah malaikat yang luar biasa saudara. Lucifer yang paling bagus, suaranya paling hits, memimpin pujian penyembahan saudara-saudara ya. Nah, iblis itu salah satu tujuannya mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ingin membinasakan saudara dan saya. Mulai dari hal-hal yang kecil, dia ganggu di pikiran kita saudara-saudara. Mulai dia berada di dalam social media saudara-saudara ya. Dalam media-media, wah kita mulai lihat dan kita mulai membandingkan saudara-saudara kehidupan yang ini dengan yang itu. Oh dia kenapa bisa gini, dia kenapa bisa itu. Oh caranya gitu biar cepat. Udah mulai aja deh. Akhirnya kita mulai terlilit dengan hutang piutang. Kita mulai bermain dengan hal-hal yang akan membuat kita celaka. Berjudi dan yang lain-lain yang tidak ada kepastian. Akhirnya kita bisa menikmati untuk generasi kita pada cepat. Tapi generasi berikutnya tidak bisa menikmati berkat itu karena mungkin dia udah gak ketemu lagi dengan kita. Mungkin Anda sudah dikurung di dalam suatu sel. Tapi Tuhan jika dia berkati saudara-saudara, dia berbicara tentang berkat generasi. Orang tua, anak, cucu, cicit saudara-saudara. Oleh karena itu ada prosesnya, amin. Tetapi berkat dari Tuhan itu prosesnya mungkin lebih lama 2 bulan saudara-saudara. Tapi itu lebih luar biasa. Dan terkadang saudara-saudara dia mengganggu, merayu di dalam rumah tangga ya. Karena ini adalah institusi pertama Allah. Yaitu pasangan keluarga saudara-saudara. Adam dan Hawa. Ini adalah institusi pertama Allah saudara-saudara. Tapi dia ganggu saudara-saudara ya. Dia mulai merayu. Oh kamu lihat yang itu dia lebih cantik. Oh dia lebih ganteng, lebih glowing. Oh dia lebih bisa mencukupi kehidupan kamu. Udah lari aja. Akhirnya saudara-saudara, institusi yang Tuhan buat pertama itu enggak strong saudara-saudara. Di research in USA saudara. Anak-anak banyak yang terjadi masa depannya hancur saudara-saudara. Karena dia melihat kehidupan di dalam rumah tangga ayah dan ibunya yang tidak berhasil. Figur-figur ayah yang tidak dipakai di dalam rumah tangga. Tapi sebenarnya sebagai orang-orang percaya Tuhan mengurapi para bapak-bapak, ibu-ibu. Dan Tuhan mau kita membangun keluarga yang kuat. Haleluya. Startnya di dalam keluarga, bukan saudara-saudara. Startnya pada saat kita masih muda, saat Anda memilih pasangan hidup. Amin. Oleh karena itu salahnya bukan saat di pemberkatannya saudara-saudara. Pada saat di momen kita sedang memilih. Kita perlu ada
Arahan dari Tuhan, perlu punya strategic plan dari Allah, haleluya. Perlu ada pengetahuan, siapa dia, apa bibit bobotnya ya. Dengarkan arahan dari orang-orang yang ya hamba-hamba Tuhan. Tanya saudara-saudara, jangan jalan sendiri karena di sini terjadi rancangan saat ada penasehat-penasehat saudara. Haleluya, karena seringkali kami counseling orang-orang yang mungkin sedang diambang pintu saudara kehancuran di dalam rumah tangganya. Seringkali mereka sudah melihatnya pada saat di momen sedang memilih pasangan hidup. Tapi dihiraukan alarm-alarm Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan memberikan alarm pada malam hari ini, come on, let's alert, haleluya. Dan mungkin terkadang juga nggak mungkin, dia mulai rayu akal logika saudara-saudara. Nggak mungkin kamu mengembalikan 10% buat Tuhan, Tuhan kasih 90%, itu penipuan ya. Dan akhirnya ya udah kita simpan dan kita nggak akan menuai yang luar biasa. Karena harus ada tuaian, harus ada yang kita beri, baru kita akan menuai, amin. Sehingga padinya tidak berhasil saudara-saudara. Sehingga financial kita ya udah gitu-gitu aja. Karena sebenarnya di situ pada saat kita memilihkan milik Tuhan. Pada saat kita memberi saudara-saudara. Itu lagi iman kita lagi take into action dan iblis gak suka. Kemarin kita di Mars baru bahas tentang work and rewards. Tentang kerjaan dan juga tentang upah-upah dari Tuhan. Nah, saya dengar salah satu kesaksian saudara-saudara, tadi ada orangnya ada di sini melayani Tuhan. Bagaimana saudara-saudara Tuhan kasih dia berkat yang besar. Suatu pekerjaan yang besar dengan nilai nominal gaji yang luar biasa. Tapi dia baru komit untuk setia melayani Tuhan. Dan dia jadinya gak bisa kayak pelayanan di hari Minggu ataupun hari Sabtu. Tapi dia belajar firman Tuhan, dia minta arahan Tuhan. Dan dia berani bilang saudara-saudara untuk dia tidak terima pekerjaan itu. Dan dia mulai kayak is it stupid saudara-saudara. Dia jadi harus menunggu. Mungkin mulai lemah saudara-saudara. Pernah katanya saldonya sampai 0. Tuhan apakah benar 2 bulan. Tapi saudara-saudara Tuhan bela bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Dan dia terus memberi bagi Tuhan, saudara-saudara melayani Tuhan. And guess what? Setelah 2 bulan saudara-saudara, dia dapat tawaran pekerjaan yang 2 kali lipat lebih luar biasa. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang. Dan salah satu kesaksiannya juga dia bilang, dia ingat bahwa ada salah satu pendeta yang khotbah di sini bahwa tentang kita jangan mengatur Tuhan, amin. Tapi biar Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita dan kita flow with the flow of Jesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan pakai, amin. Dan nomor 4, saudara-saudara, kita harus ingat tadi kita memiliki musuh, kita ada senjata dari Allah. Pakai saudara. Kalau gak dipakai saudara-saudara berbaju jirahkan kebenaran yaitu firman Tuhan. Kita gak ngerti firman Tuhan, kita gak bisa pakai senjatanya. Saya gak ngerti AK-13. Kalau saya dikasih ada musuh mungkin saya ketembak saudara-saudara. Tapi kalau ada Tuhan saya berseru Yesus. Pasti saya percaya musuhnya mundur. Tapi saudara-saudara kalau kita gak ngerti, amin. Kita dikasih juga solusi dari Tuhan. Tapi kita gak ngerti saudara. Oleh karena itu mari kita mulai minta arahan Tuhan. Minta Tuhan bukakan hikmat di dalam kehidupan kita. Nomor 4 saudara-saudara, train your mind, latih pikiran Anda. Pertanyaannya saudara-saudara, akhir-akhir ini apa yang mengisi pikiran kita? Karena sebenarnya setiap tindakan kehidupan kita, kalau Anda belajar psikologi, it often start di dalam pikiran. Pikiran mulai Tuhan ganggu ya kan. Wah kamu lebih bagus dari ini. Dia mulai cemburu, akhirnya mulai perpecahan terjadi. Di mana ada perpecahan, di situ tidak ada kuasa Tuhan saudara. Karena in a house of unity is a house of power. Dalam rumah yang bersatu saudara-saudara, God, Tuhan mengirimkan berkat-berkatnya. Kita gak ada waktu untuk membahas itu lagi saudara-saudara ya. Tapi saudara bisa baca di Alkitab. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Apa yang kita pikirkan akhir-akhir ini saudara-saudara. Dan yang Tuhan mau kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Ada 7 hal. Yaitu di Filipi 4 ayat 8. Ada 7 hal yang perlu Anda pikirkan sehingga itu bisa membuka kita kepada mindset pemenang. Kita bisa menjalani hari kita dengan pola pikir yang berbeda. Bukan pola pikir orang Mesir, bukan pola pikir di masa lalu lagi. Tapi pola pikir yes, I am a winner today. And I will win. Filipi 4 ayat 8. Nomor 1,
Sini dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara pikirkanlah semuanya itu. Tapi apa? There's 7 points saudara. Pertama, pikirkanlah semua yang benar. Hal-hal kebenaran. Bukan hal-hal kebohongan. Bukan hal-hal tipu muslihat. Gimana caranya kita tipu dia? Kita pelajari. Gimana caranya mencuri ini? Gimana caranya membuat mantan aku atau musuh aku yang mencelakakan aku tuh benar-benar gagal. Kemudian kita mulai gosip saudara-saudara ya. Nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di kafe gak jelas saudara. Berlima gitu-gitu aja muter-muter abis ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ngomongin D, ngomongin E. Akhirnya iman kamu dilemahkan. Dan kamu adalah seperti 5 orang yang berkumpul denganmu pada masa depanmu. So choose wisely saudara-saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi, pikirkanlah semua yang benar. Sama-sama katakan, pikirkanlah semua yang benar. Nomor 2, pikirkanlah semua yang mulia, a noble things. Hal yang mulia ini mungkin bukan tentang saudara-saudara, bukan tentang materi. Bukan tentang mungkin prestasi ya. Terkadang-kadang karena kita mau prestasi, achievement saudara-saudara itu menomorduakan nama Tuhan ya. Kayaknya itu yang harus kita capai. Hati-hati juga saudara kalau kita udah hanya mengagung-agungkan prestasi, achievement. Akhirnya terkadang Tuhan izinkan kegagalan agar kita lebih mengumandangkan Tuhan. Amin. Pikirkan semua yang mulia. Hal-hal yang melayani sesama kita. Hal-hal yang mengagungkan nama Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita dimulai dari sesama orang percaya. Dimulai dari rumahmu, dimulai dari kantormu. Pikirkan hal-hal seperti itu, apa yang bisa aku lakukan. Pikirkan hal-hal yang mulia. Number 3, pikirkan semua yang adil. Berartinya jangan pikirkan hal-hal yang curang. Cara cepat cuan 5 detik. Ya cari di YouTube gimana caranya. Ada banyak saudara-saudara, banyak. Saya juga bisa kasih tahu tapi nanti ujungnya Anda ntar masuk kasus viral saudara-saudara. Bisa saudara, pasti bisa 5 detik, 5 menit lah saudara-saudara ya. Bisa. Tapi mungkin hanya di generasi kamu. Tapi Tuhan berbicara berkat itu kepada lintas generasi. You choose. Karena Tuhan membedakan kita dari makhluk lain yaitu kita punya kemampuan untuk memilih. Ya sehingga Tuhan juga gak ngalangin Adam dan Hawa karena mereka pilih untuk makan itu. Karena itu salah satu kita berbeda saudara-saudara dari makhluk yang lain. Nah yang terakhir dan nomor 4 saudara-saudara, pikirkan semua yang suci. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita pada akhir-akhir ini? Apa yang kita tonton? Begitu banyak kadang-kadang seliuran ya. Kita lagi main games, kita lagi nonton sosial media, lagi nonton kasus ini gitu ya. Yang lagi viral tapi gak kelar-kelar ya. Atau apalagi kita lagi lihat, lagi ada video baru Blackpink, hitam Venom, apalah itu saudara-saudara ya. Tiba-tiba ada yang seliuran lagi yang lain gitu ya. Lagi nonton video TikTok, apa yang di situ saudara-saudara. Sehingga itu terkadang mengganggu pikiran kita. Saudara-saudara, pikirkan hal yang suci, lihat, mulai latih. Jika itu mengganggu Anda, terkadang Anda harus puasa dari itu saudara. Lari saudara, Yusuf lari saudara-saudara waktu diganggu di dalam hal kekudusan. Karena Tuhan bertahta di dalam holiness, karena Dia Allah yang holy saudara-saudara. Ya mungkin kita ada yang udah terlalu jauh masuk ke dalamnya ya. Saudara-saudara kalau baca di dalam research study ya, tadi saya lupa bilang ke anak-anak multimedia. Kalau saudara bandingkan orang-orang yang terlibat di dalam pornografi saudara. Itu otaknya hasil researchnya sama atau bahkan lebih parah dari orang yang kena drugs narkoba. Sehingga terkadang kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Saya punya beberapa teman yang benar-benar drug addict ya saudara-saudara ya. Bahkan pernah memiliki sepupu yang memang drug addict juga saudara. Jadi saya tahu orang-orang yang terlibat di dalam narkoba ini memang sulit fokus saudara-saudara. Tapi ternyata orang-orang yang terlibat dengan melihat-lihat hal-hal yang tidak holy saudara-saudara. Sama, saudara bisa lihat, bisa cari sendiri di Google. There is a scientific research
yang diadakan di luar negeri dan diadakan lagi di Indonesia, dibandingkan kedua otaknya saudara-saudara, mirip. Orang yang kecanduan narkoba sama orang yang kecanduan pornografi is the same brain. Dan pada saat kita kecanduan hal-hal itu saudara-saudara, akhirnya apa saudara-saudara? Kita berada di mental orang yang kalah. Dan akhirnya kita kalah. Tuhan udah sediakan keberhasilan dalam kehidupan kita. But kita choose untuk kalah. Oleh karena itu, seek help saudara-saudara. Cari bantuan untuk Anda harus keluar dari hal itu. Sehingga hidup Anda menang, amin. Karena gak bisa cuma didoa-doain saudara-saudara. Tuhan juga kirim orang-orang yang ahli, orang-orang yang akan menolong Anda. Bergabung di dalam komunitas rohani, minta didoakan saudara-saudara. Karena kita tidak diciptakan di dalam dunia ini untuk hidup sendiri, amin. Nah saudara-saudara, lalu pikirkan semua yang manis, sweet. Jangan terus-terus kita dihantui oleh yang jahat-jahat saudara-saudara ya. Kita pikirin terus-terus yang pahit-pahit, kepahitan kita di masa lalu. Apa yang musuh kita bilang 10 tahun lalu. Nanti lewat di Sun Plaza gitu ya saudara-saudara bisa ini. Padahal dia gak kembalikan baju kamu 10 tahun lalu. Saudara. Tapi kita dipenjarakan oleh kepahitan saudara-saudara. Coba katakan bersama saya. Jangan pahit tapi manis. 1, 2, 3. Jangan pahit tapi manis. Amin. Haleluya, di sini semuanya mukanya manis-manis luar biasa. Coba lihat kanan kiri Anda. Katakan Anda manis. Haleluya. Memang iya saudara, ini tidak bercanda tapi kita memang semuanya manis. Amin, karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan kita itu juga dikatakan di dalam ini, He's like a sweet. He's sweet saudara-saudara. Jadi saudara sweet, ini bukan saya lagi bilang sweet gitu. Memang sweet saudara-saudara kalian dan saya. Haleluya. Oleh karena itu kurangilah makan gula. Amin. Supaya kita tidak terlalu manis. Karena Anda semua sudah manis. Nah saudara-saudara, pikirkanlah hal-hal yang manis. Jangan selalu digeluti dengan kepahitan. Kalau kita terus-terus pahit saudara-saudara, Anda kayak minum racun tapi Anda minta orang lain yang meninggal. Itu kepahitan saudara-saudara. Kita minum racun kebencian, kita minta musuh kita yang mati. That's it. Oleh karena itu tinggalkan, minta Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang baru, yang bisa mengampuni. Saudara kalau sadar Tuhan sudah mengampuni kita, begitu banyak kita lakukan kesalahan saudara-saudara, termasuk saya. Begitu kita lihat Tuhan mengampuni kita berkali-kali, kita pasti Tuhan juga berikan ada kuasa pengampunan. Lalu yang nomor 6 saudara-saudara, semua yang sedap didengar saudara, maka pikiran kita jadi sehat lagi. Saudara-saudara hati-hati apa yang kita dengar akhir-akhir ini. Kalau Anda rasa itu akan melemahkan Anda, saudara-saudara mendingan gak usah didengerin, amin. Haleluya, dengarkan lagu-lagu, dengarkan hal-hal yang akan membangkitkan iman Anda. Karena kita perlukan hal ini saudara-saudara. Kecuali memang Anda pekerjaannya Tuhan kirim, Tuhan panggil Anda untuk menyelesaikan kasus-kasus yang luar biasa. Yes, it's okay. Ya kayak Bapak Gembala kita ini memang selalu bahasnya yang berat. Tapi itu memang Tuhan panggil dan Tuhan perlengkapi untuk hal-hal itu. Tapi bagi mungkin kita yang tidak siap saudara-saudara, mari dengarkan hal-hal yang akan membangkitkan iman Anda. Lalu kemudian saudara-saudara dengarkan, pikirkan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal yang baik pada saat bulan ini saudara-saudara di GPD Maranatha Medan Youth yang Pro sedang diadakan Marsha Timber dan Act of Kindness Challenge. Di mana setiap hari kita menantang satu sama lain, saudara-saudara, dari ayat saling melayani satu sama lain, melakukan kebaikan selama kita masih ada kesempatan. Saudara, kita ada 30 list di minggu ini dan mulai dilakukan di cell group. Jadi misalnya hari ini saudara-saudara ternyata dia kasih kopi ke temennya gitu ya. Dia bukain pintu, dia berikan, dia telepon orang tuanya, udah lama gak menelpon orang tuanya. Kami mulai melakukan tindakan yang simple tapi setiap hari untuk melakukan kebaikan saudara-saudara. Sehingga lama-lama iblis kalah, amin. Dan di akhir bulan ini kami akan mengunjungi beberapa orang-orang yang memerlukan saudara-saudara di jalan-jalan. Dulu bahkan kami membersihkan beberapa jalan yang benar-benar kumuh saudara-saudara ya. Sampai sungai yang ada di belakang saudara. Itu masuk saudara dari anak berbi biasanya saudara. Tapi masuk bersihin. Tapi mungkin tahun ini karena COVID saudara tidak diizinkan. Membersihkan yang ada di Mandala saudara-saudara. Itu waduh saudara, saya ikut waktu itu masuk ke dalamnya.
Wow, itu luar biasa. Bahkan waktu itu ada yang ke jalan-jalan, bahkan di gereja Maranatha selalu ke penjara-penjara, saudara-saudara tunawisma, anak-anak jalanan. Mari saudara-saudara, saat kita pikirkan hal-hal itu, kita juga akan melakukannya dan Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Dan Tuhan akan memberkati kita saudara dengan hal-hal yang kebaikan. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Dan yang terakhir saudara-saudara, develop thankfulness. Mengembangkan rasa syukur. Jangan hanya kita kembangkan pengetahuan kita, kembangkan talenta kita. Tapi kita juga perlu mengembangkan ucapan syukur. Karena rasa syukur harus menjadi ekspresi nyata yang berkelanjutan dalam kehidupan setiap pemenang. Selama kita mengenal asal mula Tuhan Yesus saudara, dia selalu mengucap syukur. Dan di Alkitab di Mazmur berkata bahwa thanksgiving, ucapan syukur adalah kunci untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Ucapan syukur adalah kunci saudara-saudara. Katakan bersama saya, ucapan syukur adalah kunci. 1, 2, 3. Ucapan syukur adalah kunci. Makanya kita memulai tadi dengan praise saudara-saudara. Dengan memuji Tuhan. Kalau kita tahu saudara-saudara bahwa di dalam puji-pujian Tuhan bertahta, saudara-saudara kita tidak perlu disuruh-suruh lagi untuk mengangkat tangan, amin. Kita akan mengangkat tangan, masih ada kesempatan. Berapa banyak kita dengar di berita dari tahun lalu saudara, 5 detik bisa meninggal di tol. Beberapa hari lalu Jakarta truk terbalik saudara-saudara, om saya ada di dekat situ saudara ya. Berapa banyak anak muda dia nggak tahu tiba-tiba ditembak oleh bosnya sendiri saudara-saudara. Itu anak muda seumuran dengan kita banyak di sini. Oleh karena itu saudara, gunakan kesempatan yang ada untuk kita mengucap syukur. Coba beberapa detik ke depan ini saudara-saudara pikirkan. Dan nanti di rumah Anda tuliskan dan terapkan. Kalau kita berpikir dari jam 8 malam kemarin sampai 8 malam hari ini. Berapa banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Coba pikir saudara, renungkan. Sudahkah kita mengucap syukur? Mari saudara kita mengucap syukur. Harusnya pada saat kita tadi enter GPDI Maranatha Medan. Kita datang dengan kita punya spirit yang mengucap syukur saudara-saudara ya. Karena di sini mungkin Anda cuma 1 minggu sekali, cuma sejam 2 jam saudara-saudara. Mari pakai waktu ini untuk kita benar-benar, kita masih ada tangan, kita angkat tangan saudara-saudara. Jangan disuruh, ayo mari kita angkat kedua tangan kita. No, arti haleluya karena salah satunya adalah toda saudara-saudara. Mengangkat kedua tangan kita, di situ Tuhan turun tangan, amen. Melompat Raja Daud menari, melompat mengangkat tangannya. Guess what? Dia adalah a man after God's own heart. Saudara mau menjadi kesukaan Tuhan? Mari pada saat kita memuji menyembah Tuhan kita totalitas. Katakan totalitas menyembah Tuhan. 1, 2, 3. Totalitas menyembah Tuhan saudara-saudara. Dan Tuhan memberkati. Dan bukan hanya memberkati tapi Tuhan menyertai. Bahkan saat Daud melakukan kesalahan sangat amat besar di Alkitab. Yang sangat tabu saudara-saudara. Tuhan masih mengampuni dia dan masih memakai kehidupan dia. Bukankah itu luar biasa? Bagi orang-orang yang tahu mengucap syukur, menyembah Tuhan. Tuhan perhatikan, amin. Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mulai dari hati kita bersyukur. Sama-sama katakan bersama saya, bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. 4 ayat 2 Kolose. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saat ini Anda sedang mungkin menunggu sesuatu. Anda sedang mungkin menjaga keluarga Anda, menjaga bisnis Anda, menjaga diri Anda. Tapi Tuhan mau kita melakukan semuanya kegiatan sehari-hari kita sambil kita mengucap syukur. Kolose 3 ayat 15. Biarlah damai sejahtera Kristus mengendalikan hatimu. Karena memang untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan ayat terakhir saudara-saudara. Mazmur 134 ayat 2. Saya panggil tim pemuji penyembah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah dia. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Coba saudara-saudara, angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Coba kita praktekkan saudara-saudara. 1, 2, 3.
Gak usah diucapkan saudara, dipraktekkan. Waktu kita berdiri saudara, tahan saudara ya. Yang ada 2 tangan boleh, kalau yang tidak bisa 1 tangan it's okay saudara. Tapi yang ada saudara. Saya nggak tanya yang mau atau enggak, Anda udah di sini, yang ada saudara. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Saudara harus paham saat Anda memuji menyembah Tuhan. Ada the holy of holies di tempat ini. Saat Anda mengangkat tangan Anda saudara-saudara. Tuhan lihat. Dan Tuhan senang dengan orang yang imannya bertindak. Dan pada saat momen Daud sedang menunggu saudara-saudara. Dia mengangkat tangannya ke tempat kudus. Dan dia memuji Tuhan. Oleh karena itu mari 10 detik ke depan sambil kita mengangkat tangan kita. Mari kita memuji Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Pikirkan 24 jam ke belakang tadi apa saja yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupanmu. Mulai bersyukur sama Tuhan. Mulai bilang terima kasih Tuhan. Mulai bersyukur atas kota Medan. Atas keluargamu. Tidak perfect saudara-saudara. Tapi ada Tuhan yang sempurna hidup di dalam kehidupan kita. Mulai bersyukur atas pekerjaanmu. Mulai bersyukur atas keadaanmu pada saat hari ini. Mari sambil kita sama-sama bangkit berdiri. Tetap kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Bersyukur beberapa detik ini. Ambil momen engkau dengan Tuhan. Di hadapan tahtanya yang kudus. Mulai mengucap syukur Tuhan. Tuhan engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat. Para pemenang anak-anakmu. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Yes, Lord. Layak dipuji, layak disembah, Engkau kudus. Mari mulai sembah Dia. Pikirkan kedahsyatan Tuhan. Pikirkan kemasyuran Tuhan. Mulai pikirkan kebaikan Tuhan. Oh, oh, layak dipuji, layak disembah. Amin. Oh, sambil kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Kudus. Yes. Kudus. Engkau Allah. Engkau Allah Maha Kuasa. Layak dipuji. Layak dipuji. Mari GPD Maranatha Medan. Come on. Layak disembah. Engkau kudus. Engkau kudus. Haleluya. Percaya di dalam tahtanya ada kemenangan. Di dalam tahtanya yang kudus ada kesembuhan, ada pemulihan. Percaya. Layak, layak, layak disembah. Amin. Come on, let's take it higher. Kudus, kudus, yes. Engkau Allah, Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah, Maha Kuasa, layak dipuji. Haleluya. Layak disembah. Engkau kudus. Mari angkat hatimu. Dia yang kudus ada di tengah kita. Tidak ada yang dapat kita bandingkan dengan Dia. Haleluya. Layak disembah. Engkau kudus.
ketika Tuhan yang kudus turun di tengah-tengah kita. Dia dapat melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi dengan penuh iman katakan, Engkau kudus. Haleluya. Mari beri persembahan hormat bagi Dia yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Kemenangan, haleluya, haleluya, Engkau kudus, beri penyembahan kepada Dia, haleluya, ya masih kaya layak dipuji. Layak dipuji, haleluya, layak dipuji, haleluya, amin. Sembah Dia, tinggikanlah namanya, berikanlah sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kudus Tuhan, kudus Allah kami. Engkau Allah yang memberi kemenangan. Haleluya. Ya Rabbi kaya Kau luar biasa bagi kami. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang kami hormati malam ini. Engkau yang dapat melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan ada di tengah kita malam hari ini. Setiap kita, setiap pribadimu, Dia tahu apa yang menjadi keperluanmu malam ini. Haleluya. Malam ini Engkau yang hadir, baik yang ada di lantai 1 sampai ke lantai 3. Engkau perlu jamahan Tuhan. Engkau perlu Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Angkat tanganmu dengan iman. Mungkin engkau sudah mengalami himpitan karena beratnya persoalan yang kau hadapi. Mungkin engkau datang malam ini dengan kekecewaan. Engkau perlu sesuatu Tuhan mengubah hidupmu, sehingga engkau menikmati kemenangan dari Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda, mungkin engkau datang dengan sakit hati. Haleluya. Mungkin dengan keluargamu, dengan sesamamu, dengan teman kerabatmu, mulai ada kepahitan terjadi di hatimu. Engkau akan gagal dan tidak akan terima kemenangan kalau engkau keraskan hatimu. Tapi ketika engkau datang malam ini di hadapan Tuhan, lembutkan hatimu dan serahkan hidupmu, Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit hatimu. Segala kepahitan Dia sanggup pulihkan. Haleluya. Angkat tanganmu dengan iman. Saudara perlu kesembuhan malam ini. Haleluya. Tuhan dapat kerjakan dengan kesembuhan ilahi oleh bilur-bilurnya. Dia sembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Angkat kedua tanganmu dan engkau mulai berseru kepada Tuhan malam ini. Jangan lewatkan waktu ini.
Sebab Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat karena kekudusannya. Ada di tempat ini, ada mujizat, ada kemenangan, ada berkat Allah dicurahkan bagimu. Engkau yang terikat malam ini, serahkan hidupmu, dan Dia Tuhan sanggup melepaskan engkau. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Dia, berseru dengan tanganmu yang terangkat bagi Tuhan. Haleluya. Yes, yes Lord. Haleluya. Engkau sedang hadir dan menjamah setiap kami. Engkau hadir dan ada mujizat-Mu. Engkau hadir dan ada pemulihan. Engkau hadir dan ada kesembuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, lihatlah setiap tangan yang terangkat malam hari ini. Jangan lewatkan seorang pun ya Tuhan. Baik yang ada di lantai 1, semua di dalam ruangan ini, Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Engkau hadir dengan kuasa-Mu, dan Engkau sekarang lihat setiap tangan yang terangkat bagimu. Mereka perlukan jamahan Tuhan, mereka perlu kemenangan, mereka perlu kesembuhan, mereka perlu sehat dari segala penyakit mereka. Bahkan mereka perlu terlepas dari ikatan-ikatan mereka. Malam ini dalam nama Yesus, tangan Yesus yang berkuasa terulur atas mereka. Terimalah jamahan Tuhan, jamahan pemulihan, jamahan kelepasan, jamahan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit malam ini, terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Segala penyakit disembuhkan. Ya lama-lama. Bebaskan mereka Tuhan. Lepaskan mereka dari segala kepahitan hidup mereka. Lepaskan mereka dari rasa sakit hati mereka. Biar tangan-Mu yang lembut terulur bagi mereka, memulihkan dan menjamah hati mereka dengan lembut, menjamah pikiran mereka dengan penuh kuasa. Mereka dibaharui oleh Tuhan, mereka dilepaskan oleh Tuhan, mereka dimerdekakan oleh Tuhan. Dan Tuhan berikan kemenangan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Yang punya masalah, yang punya persoalan, di dalam nama Yesus terima jawaban, terima kemenangan dari Tuhan malam ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Dia telah terkerjakan dalam hidup kita sesuatu yang luar biasa. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus untuk kemenangan, untuk kesembuhan, untuk berkat-Mu atas kami malam ini. Terima kasih buat firman-Mu, lawatan dan jamahan Tuhan atas kami malam ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Yang terima kemenangan dan berkat Tuhan malam ini, beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Dan diberkati bersama, katakan amin. Puji Tuhan.